Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak sekali keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang generasi awal yang menegakkan Islam, menemani Nabi Muhammad ketika dihina, disiksa, dan direndahkan oleh kafir Quraisy. Mereka mengorbankan harta benda, kedudukan, dan meninggalkan keluarga mereka demi perjuangan Islam. Saking mulianya kedudukan para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi mereka sebagai generasi terbaik dan dijanjikan surga di akhirat. Kendati telah berlalu ratusan tahun lampau, sebenarnya masih ada satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup dan belum meninggal hingga sekarang. Siapakah dia? Kemuliaan para sahabat ini tergambar dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 62. Dan jika mereka hendak menipu Muhammad, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Quran surat Al-Anfal ayat 62. Kata orang-orang mukmin pada ayat di atas merujuk pada para sahabat Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka pendukung dan penopang dakwah Islam. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa itu sahabat Rasulullah? Secara definitif, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah 1995 yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berdasarkan definisi di atas, terdapat 3 kategori seseorang dapat dianggap sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Pertama, orang itu harus pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata, minimal sekali seumur hidupnya. Orang-orang yang menyatakan bermimpi bertemu beliau SAW tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat karena pertemuan itu terjadi di alam bawah sadar, mimpi, serta tidak berlaku dalam kategori ini. Kedua, para sahabat harus dalam keadaan beriman. Karena itulah orang-orang yang mempunyai simpati ke Islam dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun tidak beriman tidak bisa dianggap sebagai sahabat. Sebagai misal pamannya Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib adalah sosok pelindung dakwah beliau SAW. Ia bersimpati dan mendukung langkah Rasulullah. Sayangnya hingga Abu Thalib meninggal, ia tidak mengucapkan kalimat syahadat dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, seorang sahabat harus meninggal dalam keadaan muslim. Di masa kenabian, terdapat seorang sahabat harus meninggal dalam keadaan muslim. Di masa kenabian, terdapat sejumlah orang yang memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun di akhir hayatnya, mereka keluar dari Islam. Di antara mereka yang murtad adalah Ubaidullah bin Jahsy dan istrinya, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang memeluk Islam di periode Mekah dan berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Sayangnya, sesampainya di Habasyah, keduanya malah berpindah keyakinan dan memeluk agama Nasrani. Kendati pernah berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, namun karena murtad dan meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup hingga sekarang. Berdasarkan definisi sahabat di atas, terdapat seorang mukmin mulia yang bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Sebab Nabi Isa pernah bertemu Rasulullah di peristiwa Isra Mi'raj dan belum meninggal sampai sekarang. Ketika diangkat ke langit dalam keadaan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi sebelum beliau. Kemudian para nabi dan rasul itu juga menjadi makmum ketika Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat. Selanjutnya ketika malaikat Jibril mengajak Rasulullah mengunjungi surga, beliau SAW juga berjumpa langsung dengan Nabi Isa. Hal ini tergambar dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Ia bercerita mengenai kisah Isra Mi'raj Rasulullah. Malam saat Nabi Muhammad SAW Isra, beliau diajak malaikat Jibril memasuki surga. Beliau mendengar ada suara di sampingnya. Nabi bertanya,
"Hai Jibril, apa itu?" "Itu adalah Bilal sang muazin," jawab Jibril. Nabi SAW bersabda di tengah khalayak, "Sungguh beruntung Bilal, aku melihatnya demikian dan demikian." Ibnu Abbas melanjutkan, kemudian beliau berjumpa dengan Musa alaihissalam. Musa menyambut beliau dengan gembira. Ia berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang buta huruf," kata Ibnu Abbas. Musa adalah seorang yang sedang tingginya, rambutnya lurus terurai hingga kedua telinganya atau di atasnya. Nabi bertanya, "Siapa ini hai Jibril?" "Ini adalah Musa alaihissalam," jawab Jibril. Ibnu Abbas melanjutkan, beliau berlalu kemudian berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa menyambut beliau dengan gembira. Nabi bertanya, "Siapa ini Jibril?" Jibril menjawab, "Ini Isa." Kemudian beliau berlalu. Beliau berjumpa dengan orang tua yang berwibawa. Ia menyambut Nabi dengan gembira, mengucapkan salam kepadanya, dan mereka semua mengucapkan salam kepadanya. Nabi bertanya, "Siapa ini Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah ayahmu, Ibrahim." Hadis riwayat Ahmad. Penyebutan julukan sahabat Rasulullah atas Nabi Isa ini tertuang dalam kitab Tajarid Asma As-Sahabah 2008 yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan belum meninggal hingga sekarang. Ia beriman dengan ajaran Nabi Muhammad, bertemu langsung dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak akan diturunkan lagi ke bumi sebelum hari kiamat. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk melindungi dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkungkung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar setelah secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain itu terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di daerah Georgia, Asia Tengah. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslim terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro, kiamat besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.